Ya tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya. Apakah ada ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Data center nasional 700 miliar. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan Halo, selamat malam pemirsa. Insiden serangan cyber pada Pusat Data Nasional sementara mengungkap adanya kelemahan serius pada sistem pertahanan dan keamanan data kita. Belum lagi saling tunjuk antar petinggi lembaga membuat kesan mereka cuci tangan urusan penjagaan dan backup data yang seharusnya tersedia. Lalu siapakah yang harusnya bertanggung jawab atas kekisruhan ini dan sejauh apa dampak serta resiko dari hilangnya data penting negara? Inilah panggung demokrasi, negara gagal jaga data nasional. Insiden gangguan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pekan lalu akibat serangan ransomware Lockbit 3.0 membuka fakta publik tentang rentannya serangan hacker terhadap sistem siber nasional. Sebanyak 282 instansi pemerintah menjadi kacau akibat serangan ransomware yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara 2. Tapi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Tak hanya itu, serangan hacker juga mengintai data Inafis Polri dan data milik Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan terindikasi telah diperjualbelikan ke situs gelap. Ironisnya, Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkesan saling lempar tanggung jawab. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya. Hasil forensik serangan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS berhasil mengetahui sumber masalah siber yang terjadi akhir-akhir ini. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan BSSN untuk menindaklanjutinya. dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan melakukan audit khusus tata kelola Pusat Data Nasional yang nilainya mencapai 700 miliar rupiah. Enggak, nanti kita akan ngaudit, disuruh audit tata kelola PDN. Itu berapa ini Pak yang terdampak Pak? Berapa? Wah, aku nggak tahu dampaknya mau belum diaudit. Kalau kita Nanti akan nggak diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Akan ada berapa lembaga nanti Pak yang diaudit? Nggak tahu, baru rapat tadi kan belum diaudit. Dalam audit nanti yang akan di Enggak, tata kelolanya, tata kelola sama finansialnya. Berarti sejauh ini belum pernah ada audit Pak ya mengenai PDN? Belum ada audit sejauh Belum ini? kan anak kasus ini ada tata. Pelakunya sudah tahu sih Pak. Pemulihan, kita usahakan pemulihan. Dan nanti Pak motifnya apa sih Pak? Tadi Pak Menko sudah kan, Pak Menko kan sudah. Pemerintah tak main-main dalam menganggarkan pemeliharaan Pusat Data Nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hingga Mei 2024, anggaran belanja Kominfo telah mencapai 4,9 triliun rupiah. Tak ingin kecolongan lagi dan guna mengantisipasi terulangnya gangguan akibat serangan hacker, kini setiap kementerian wajib memiliki pencadangan atau backup.
setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, dan setiap pemilik data center juga memiliki backup. Sehingga paling tidak ada 3 lapis sampai 4 lapis backup tersebut. Harus ada yang bertanggung jawab dan tidak boleh lagi ada yang menghindar dengan mencari berbagai alasan jika insiden serangan hacker ke jantung negara kembali terulang. Ya, pencegahan berlapis harus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara dari serangan hacker yang memanfaatkan kelemahan ketahanan siber nasional. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Sukamta. Pak Sukamta, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian juga hadir mantan Wakil Kepala BSSN sekaligus pengamat geopolitik global, Dharma Paurikun. Pak Dharma, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian pakar keamanan siber sekaligus juga Ketua Komisi Tetap Cyber Security Awareness Aptiknas, Mas Alfons Tanujaya. Mas Alfons, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam. Dan satu lagi narasumber saya, Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Mas Hairul Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak, kita bahas sesuatu yang sebenarnya amat penting pada malam hari ini. Tapi flashback sedikit, saya mau ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Mungkin saya dan banyak pemirsa yang menyaksikan bagaimana RDP dengan Menkominfo dan juga Kepala BSSN kemarin dengan Komisi 1 nih gemesnya mungkin agak tersalurkan itu Komisi 1. Apa yang bisa ditangkap gitu Pak dari hasil RDP kemarin? Apakah juga sudah terlihat permasalahannya di mana dan siapa yang bertanggung jawab? Itu yang dicari masyarakat. Ya, memang RDP kemarin itu ada 10 penanya yang terjawab, kira-kira baru 5 penanya dan masing-masing penanya punya beberapa pertanyaan dan belum tergali semuanya. Nah, yang menonjol adalah bahwa dari penjelasan Pak Kepala BSSN maupun Menkominfo itu sistem ini tidak ada backupnya. Ya. Dan kemudian tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan besar ini. Iya. Yang ketiga, tampak belum ada koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait, terutama adalah dari Kominfo maupun BSSN. Nah, belum kelihatan ada kerjasama. BSSN merasa tidak dilibatkan, dari Kominfo merasa sudah melibatkan. Ya, jadi tampak sekali bahwa dari awal memang tidak ada koordinasi yang baik. Nah, juga yang menarik ternyata memang banyak urusan detail yang ada di situ yang perlu digali. Namun yang bagi saya itu sangat penting untuk publik itu betul-betul memahami adalah kenapa PDN itu diserang dan apa sih sebetulnya dampak seriusnya, gitu. Karena kalau kita hanya bicara mengejar pada teknis, ya sekarang data sudah hilang. Lalu terus gimana? Gimana gitu. Memang yang paling penting adalah nomor 1 itu layanan segera dipulihkan. Tetapi kita jangan teledor bahwa ada data besar yang hilang. Data besar yang hilang itu apa dampaknya? Nah, dampak bagi bangsa Indonesia ini kita kehilangan harta karun yang sangat luar biasa besar nilainya. Jadi memang si hacker minta tebusan $8 juta, tapi kalau melihat perilaku ransomware itu, kan ada 4 tingkat, 4 level, 4 step. Nah, step keempat, step terakhir itu biasanya dia lakukan enkripsi dan minta tebusan. Itu sebetulnya untuk decoy aja. Nilai datanya sebetulnya tidak sekecil itu, tidak sekecil itu. Misalnya, sesuai dengan angka yang diminta. Iya, misalnya begini, kalau kita temukan tadi sudah diungkap di layar Metro, datanya Bais TNI misalnya, karena sudah diungkap kita sebut. Bais ini saya nggak ngerti data apa yang dimasukkan di situ dan kemudian di-download, diambil. Nah, itu juga banyak pihak mengatakan kemarin data belum diambil, belum dikopi. Nah, tetapi sudah ada sampel yang dijual. Itu artinya sebetulnya
ini sudah pasti kompromis gitu loh. Nah kalau data BAIS itu isinya adalah data tentang personalia, ada laporan-laporan operasi, pola operasinya nanti akan bisa ketahuan, siapa, berapa lama, di mana saja. Itu kira-kira kalau dinilai berapa triliun? Itu ada risiko keamanannya juga kan, Pak? Loh, iya. Untuk personil maupun keamanan Betul. nasionalnya. Bagi personel, bagi keamanan nasional itu kalau dinilai berapa triliun? Boleh nggak BAIS ditanya, saya kasih kamu 20 triliun, terus data ini saya minta. Saya yakin BAIS nggak boleh 20 triliun. Maksudnya apa? Nilai datanya. Mengabulkan gitu? Iya, datanya itu. Oh, value, nilai dari data itu. Value data itu kalau dirupiahkan, sebesar itu nilainya. 20 triliun sepenting itu. Nggak dapat. 20 triliun pun lebih. Nggak dapat. Value dari data itu. Walaupun tebusannya 8 juta dolar. Tapi bukan berarti nilai itu 8 juta dolar itu maksud saya. Itu nilai yang data yang hilang itu mungkin bisa 20.000 triliun. Makanya Anda katakan itu harta karun sebenarnya. Harta karun nasional kita gitu. Baik, Mas Alfon, kalau kita bicara lebih jauh gitu. Kalau hari ini saja pemerintah nih strateginya mengatakan salah satunya adalah menyiapkan 4 lapis pencadangan dan setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup data. Dan sifatnya mandatori. Berarti yang kemarin itu nggak mandatori sehingga semua hari ini mengatakan di mana data backupnya nggak ada gitu. Ya mungkin ya kita harus belajar. Ibaratnya pemerintah belajar bahwa kalau naik motor itu harus pakai helm. Kalau orang nggak perlu jatuh udah nurut. Kalau ini mesti jatuh dulu palanya bocor baru oh ya mesti pakai helm ya. Baru aman kepalanya. Anda yakin kali ini tanda kutip pakai helm? Karena udah berkali-kali nih jatuh data bocor ya kan, kertas, data imigrasi, banyak sekali data. Tapi kemudian kenapa nggak ada upaya yang signifikan untuk menjaga data nasional kita ya? Mungkin kesadaran atas data itu kan yang relatif rendah ya. Jadi mungkin kebanyakan pengelola data itu menganggap data itu sebagai berkah. Jadi kalau dapat data, semuanya berebut, pengen mengelola. Karena ada urusan dengan anggaran. Tetapi ketika terjadi masalah, berebut ngeles. Harusnya data itu bukan berkah, tetapi data itu adalah amanah. Jagalah data itu dengan baik dan kamu akan mendapatkan manfaatnya. Kalau kamu anggap itu data itu berkah, ya kamu manfaatkan, bersyukur tanpa berusaha menjaga ini. Jadi sikap seperti itu yang mungkin perlu diubah mindsetnya. Harusnya siapa yang bertanggung jawab menurut Anda kekisruhan ini? Sebelum kita bahas nih resiko lebih jauh, karena di sini juga ada pakar keamanan nih di sini. Kalau saya lihat dari layanan yang diberikan oleh PDN, saya cuma mengacu pada layanan cloud yang saya pakai. Kalau saya memakai layanan cloud dari tahun 2000 sampai 2024, 24 tahun ini, walaupun saya sendiri mengamankan data saya, sampai hari ini belum pernah sekalipun cloud saya kena encrypt. Jadi sebenarnya penyedia layanan cloud itu wajib melakukan backup. Kita ngomong secara profesional, SLA, Service Level Agreement. Kita pakai Google Cloud, pakai AWS, buktinya imigrasi pakai AWS. Itu SLA-nya ya, kalau aku pakai cloud ini artinya kamu jamin bahwa server kamu secara fisik nggak diretas gitu loh. Nah tetapi yang saya nggak ngerti kenapa PDN ini kelihatannya deal-nya bisa beda gitu loh. Bahwa kewajiban backup ini kok tidak ada di penyelenggara cloud-nya, tapi kemarin malah pemilik data juga malah secara teknis tidak memungkinkan untuk di backup, budgetnya nggak ada gitu loh. Jadi kasihan juga. Jadi tapi emang urusannya urusan budget gitu menurut Anda, atau ternyata ada urusan yang lain sehingga backup itu nggak mandatori? Kalau Ketua Komisi 1 bilang itu bukan soal tata kelola, tapi sebuah kebodohan, data begitu penting tapi tidak ada backupnya gitu. Karena ada aturannya bahwa mereka nggak boleh backup, dananya kan udah ditarik semua. Dulu latar belakangnya kan karena terlalu banyak bikin aplikasi, masing-masing bikin aplikasi, bikin database sendiri, lalu pemborosan, lalu tarik dananya, sehingga ketika ditarik semua ke PDN, mereka kehilangan dana lagi. Jadi untuk backup pun nggak ada dana. Dananya. Kita nggak boleh salahkan PDN juga. Harusnya pengelola data juga sadar bahwa kalau aku mengelola data, walaupun nggak ada dana, aku wajib harus, kan? Wajib gitu loh. Nah itu kesadaran seperti itu yang nggak ada, yang kurang ya. Oke, Mas Dharma, Anda mau komentar lebih jauh? Pengalaman mungkin di BSN seperti apa? Baik, makasih. Saya akan mengajak kita tidak melihat kepada hal yang teknis. Hal yang terlalu sempit. Sebenarnya kita harus dalam melihat persoalan ini harus
mengejar apa akar masalahnya. Ini yang tidak pernah dibahas selama ini. Bahwa kenapa kita sibuk dengan cyber security. Cyber security itu adalah industri. Artinya industri itu akan selalu muncul, ya, karena sudah kita ada dalam era revolusi industri, di mana era revolusi kehidupan. Cyber security, cyber itu apa sih? Harus paham dulu, jangan kita latah. Setiap kali ada teknologi senang kita mengikuti, tapi kita lupa siapa penginisiasi teknologi ini, apa latar belakangnya, kemana tujuannya. Ketahuilah udang di balik batunya. Kita selama ini kebakaran jenggot. Begitu ada persoalan ini tergopoh-gopoh, lalu mengadakan self defense mechanism seperti yang lempar sana, lempar sini kan. Tapi mari kita kembali kepada akar masalah. Apa akar masalah? Ini adalah agenda politik global. Menyerang Indonesia? Bukan cuma Indonesia. Ingat, agenda politik global. Kita masuk dalam era globalisasi. Globalisasi adalah suatu era yang menyatukan seluruh sistem teknologi informasi untuk mengontrol seluruh kehidupan manusia di dunia, ya, dalam segala aspek kehidupan, sadari atau tidak. Ya, bahkan kemarin ketika COVID sendiri, di belakangnya ada huruf ID, identity digital. Sadar tidak bahwa ini semua adalah permainan politik global yang akan menguasai seluruh dunia hanya dengan satu tombol. Tapi kalau data kita kuat dan kemudian bisa mengantisipasi, jadi sekuat apapun data kita mengantisipasi backup gitu, pasti akan kertas juga. Akan kertas. Anda setuju Pak Alfons dengan teori Pak Dharma ini? Nanti dulu. Ya, akan kertas. Kenapa? Yang bikin alat mereka kok, yang jual alat mereka, anggaran dipakai untuk membeli alat mereka. Uang yang kita pakai untuk membeli adalah anggaran yang kita pinjam dari mereka. Lalu mereka menyediakan alat. Saya mau tanya, SPBE siapa yang membuat? Sistem apa? Pemerintahan berbasis elektronik. Itu ide dari siapa? Ada yang nggak yang menelusuri? Apakah ide anak bangsa? Bukan. Ide dari global. Yang ingin membuat semua proses kehidupan di dalam suatu negara yang di bawah United Nation itu dikendalikan dengan itu. Apa tujuannya? Mereka ini adalah artificial intelligence. Mereka tidak perlu datang mengirim orang. Cukup dengan alat artificial intelligence semua data diambil. Gitu ya? Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Hanya satu, internet. Kuncinya di internet? Oke, baik. Kita harus jeda dulu. Saya minta tanggapan juga dari Mas Faid, termasuk juga Mas Boyamin. Apakah ternyata memang isunya ini bukan sekedar nasional, tapi juga ada campur tangan global? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Oke, baik. Saya minta tanggapan lebih jauh. Di sini ada pengamat militer, Mas Hairul Fahmi. Mas Hairul Fahmi, Anda juga melihat apakah opini tersebut ada gitu? Urusannya bukan cuman kelalaian dari pemerintah, backup data, soal anggaran, tapi juga tanda kutip ada permainan global. Ya kalau kita bicara pertahanan, dalam konteks pertahanan, ya pasti kita menyinggung masalah yang disampaikan oleh Pak Dharma tadi ya. Jadi memang kesannya itu kayak nggak mungkin ya, tapi ya kalau kita mau sedikit merenung ya memang ya itu sangat mungkin ya. Kenapa misalnya kalau dari segi pertahanan semua kita berpikir dari apa yang kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk itu yang kita listing dulu. Jadi kalau dikatakan di Komisi 1 kemarin muncul kalimat yang menyebutkan kebodohan begitu. Itu saya kira ya itu sangat wajar muncul gitu ya, karena kemungkinan terburuknya itu kan pasti nggak ada yang ini nggak ada yang aman gitu ya, nggak ada yang aman, semua nggak aman. Jadi karena nggak aman ya harus dipikirkan bagaimana pengamanannya, bagaimana kemudian tadi yang paling penting yang disampaikan Pak Dharma tadi soal kemandirian tadi, bagaimana kita dalam hal pengamanan itu kita juga tidak juga mengalami kerentanan karena pengamanannya gitu. Itu yang saya kira penting ya. Karena di luar negeri pun ya setiap kalau kita bicara serangan cyber itu ya selalu mungkin terjadi gitu ya. Ya. Dan artinya ya memang ya bodoh memang kalau kita bilang
ini tidak terduga gitu ya, karena itu sudah harus diduga bahkan gitu loh, sudah harus diidentifikasi. Harusnya memang sudah siap untuk itu. Dan perencanaan pengamanannya itu harus meliputi yang paling pertama adalah potensi serangan cyber ini gitu. Bagaimana Anda melihat kesiapan dari Indonesia sendiri? Kalau tadi kuncinya adalah internet dan semua negara bisa mengalami ini, jangan sampai kemudian jadi alasan yang bisa digunakan untuk memaklumi situasi hari ini ya. Ya tadi saya katakan bahwa serangan selalu mungkin terjadi ya, sehingga antisipasi harus dilakukan. Tapi juga begitu sudah diantisipasi pun masih mungkin memang diserang karena berbagai hal kan, termasuk tadi yang agenda global tadi ya. Tapi ya serangan itu memang sangat mungkin, dan yang paling penting adalah bagaimana setiap kali terjadi upaya ya percobaan serangan, kemudian itu ada evaluasi yang terus menerus. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanannya gitu. Evaluasi serangan, evaluasi. Karena makanya apa namanya, dalam hal pengamanan cyber ini ada persyaratan juga untuk selalu menguji, untuk apa namanya, ketahanan itu, keamanan cyber ini selalu diuji, itu harus diuji terus. Katakan nggak ada yang nyerang, diserang sendiri supaya ini apa namanya, supaya ketahuan nih celahnya di mana gitu. Celahnya di mana, masih kuat atau enggak gitu loh. Baik. Mas Afan mau nanggapi sebelum saya minta bicara soal anggaran lebih jauh ke Mas Boyamin, bahwa apakah itu yang dilakukan oleh pemerintah sekarang? Jadi kalau kita bicara soal kekuatan global, kita harus sadar bahwa memang dunia ini yang berkuasa dua. Yang pertama Amerika, mereka menguasai software dan internet. Yang kedua Cina, mereka menguasai hardware. Dan dua ini yang menjadi raksasa, dan kita yang menjadi kancil di tengah ini harus pintar. Jadi jangan gajah bertarung, pelanduk di tengah, pelanduknya minggir, liatin yang mana gitu loh. Karena memang secara software, secara internet semua terpusat ke Amerika, dan technically kalau mereka mau menyadap, mau melihat siapa, mereka bisa. Dan kalau Cina pinter, dia yang bikin semua hardware-nya. Lalu technically kalau mereka mau melakukan sesuatu ke hardware di chip yang sedemikian banyak itu, mereka bisa. Memang kita harus waspada. Anda setuju nggak kalau kemudian statement dari Kominfo mengatakan bahwa ini ya bukan kelalaian, tapi pelakunya saja, hackernya kalibernya tinggi? Nah kalau ini itu kan statement, Mas Boyamin udah ketawa loh. Ya, maksudnya jangan sampai kemudian karena bukan kelalaian tapi hackernya aja yang canggih gitu. Kita nggak mampu, seakan-akan kita nggak punya kemampuan gitu. Kalau kita melihat tidak melakukan backup ya itu jelas kelalaian. Itu jelas kelalaian. Jadi nggak ada alasan bahwa hackernya kelas seperti apa gitu ya. Memang hacker kelas jago, tetapi ya kalau di backup ya kelas jago harusnya pun bisa nggak aman bisa ngapa-ngapain gitu ya. kita gitu loh. Mas Boyamin silakan. Saya tidak yakin kalau hackernya itu jago, bisa aja itu level-level menengah tapi dibantu orang dalam, malah begitu bisa jadi. Kok Anda bisa menyebut ya, ini kan teori konspirasinya Pak Dharma kalau iya. Karena kalau ini global, teorinya global, ini pakainya ordal. Iya kan, anak muda sekarang kan begitu, ordal begitu kan. Karena genteng bocor itu tidak selalu karena lemparan orang luar kan. Iya, justru jangan-jangan orang dalam yang bolongin. Nah, makanya kalau istilah begitu ya saya kadang-kadang di kita itu malah kadang-kadang bangga, saya lo kemarin yang bocori, malah begitu loh. Saya lo yang kemudian membuka jendelanya sehingga orang bisa masuk, bisa begitu loh. Jadi kalau bicara ini logika sederhana bisa begitu, Mbak Wirani. Jadi ya saya ingin bandingkan dulu gini. Tahun 2006 itu saya masih di Jawa Tengah, waktu itu mempermasalahkan core banking sistemnya Bank BBD Jawa Tengah. Waktu itu anggarannya 42 miliar, saya protes kenapa sebesar itu, akhirnya tender 36 miliar dimenangkan oleh Sigma sebelum diambil alih oleh Telkom. Gitu kan. Nah, waktu itu penggunaannya perdebatannya adalah Linux dan AS400. Saya tanya agak lupa, AS itu apa ya? Saya tanya Pak, tadi AS400 gitu ya. Perdebatannya di situ gitu. Nah, kemarin pembicaraan di medsos kok itu saya tidak ingin menyebut, tapi di luar dua itu gitu loh perdebatannya bagaimana penyimpanan data begitu. Malah di merek yang lain saya tidak nyebut dikira menjelekkan nanti gitu. Tapi termasuk pakai bawaan dari merek tersebut gitu yang gratisan nggak pakai anggaran. Linux dan AS400 gitu loh yang dipakai bank, dan bank pun sekarang mengembangkan sistem fraud detection system. Jadi kalau pegawainya mau fraud mau dari dalam ada, bisa ketahuan gitu, terdeteksi. Justru bank rata-rata melakukan itu dan baik. Nah, kemarin kebobolan itu di BSI karena baru merger, kemudian sistemnya agak terus bisa kebobolan sampai seminggu gitu. Nah kayak begitu kok tidak ada antisipasi level negara itu kan ya
Padahal saya yakin kalau anggaran ada kok, nggak ada istilah nggak ada anggaran itu, karena anggarannya juga besar-besar, bahkan ada yang mengatakan hari ini Pak sampai di angka 1 triliun lebih dan digunakan 900 sekian miliar itu ada juga yang menyatakan seperti itu. Nah persoalannya sederhana, pengadaannya seperti apa? Karena belajar dari BTS itu kan bagaimana itu di awal tender sudah diatur, bagaimana HPS-nya dibuat tinggi, tendernya dibuat monopoli, pelaksanaannya juga jelek, pertanggungjawaban jelek, itu kan kelihatan di situ dan bisa jadi Bu, saya belum bisa mengatakan punya data loh ya, tapi potensi ke sana juga ada di sini. Ke sana berarti itu kambing hitamnya, siapapun yang menang tender itu akan jadi kambing hitam dari persoalan ini menurut Anda? Perencanaan juga dong. Perencanaan juga akan kena dong, siapa yang ngadain tendernya? Kan itu nanti, pada posisi ya kalau bicara BTS kan siapa yang kena? Oke. Kan juga level yang tinggi juga gitu. Jadi ini kan nanti... Maksudnya menterinya kena nih? Ya kan kalau BTS-nya kena, ya, apakah yang kalau kasus ini ya akan kena? Ya semoga tidak. Jadi harusnya anggaran itu nggak jadi masalah. Sekarang kalau perlu bisa minta tambah anggaran lagi. Beberapa orang expert misalnya gini, atau orang direktur di sana yang kontraknya itu karena dia profesional harusnya 5 tahun. Tapi ternyata ini sudah tahun kedua, sudah kira-kira 8 tahun seseorang itu. Dan pusat pengadaannya hampir semua di sana dipegang orang ini. Itu aja kan sudah bisa terjadi. Iya, misalnya paling enggak itu sesuatu yang anomali lah kalau bahasanya begitu. Kalau kemudian kita lanjutkan saat lagi, kemudian juga Menkominfo mengatakan sudah tahu identitas hacker dan pelakunya adalah non-state actor. Ada minta tebusan sekitar $8 juta. Ya dibayar aja. Nah, apakah perlu dibayar atau tidak? Termasuk juga tadi Mas Boyamin katakan dibayar saja, lalu konsekuensinya seperti apa untuk keamanan data kita? Tidak apa-apa dibayar kok. Oke, kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan Mas Boyamin usai jeda. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Mas Fahmi, saya ingin bertanya kepada Anda. Menkominfo mengatakan sudah tahu identitas hacker dan pelaku merupakan non-state actor. Ini kriterianya non-state actor itu dan cara kerjanya seperti apa sih supaya masyarakat juga paham? Ya, non-state actor itu kan aktor non negara ya, artinya itu siapapun, entitas manapun bisa selain negara. Kalau negara dia pasti kita bahkan bisa kategorikan itu ancaman militer, bahkan kalau itu yang dilakukan oleh negara, serangan cyber itu kalau dilakukan oleh negara lain itu bisa masuk kategori ancaman militer gitu ya. Tapi karena ini non-state actors ya, nah ini kan harus jelas nih, apakah ini sekedar semata-mata kejahatan ya, ini crimes atau ini ini justru bentuk ancaman terhadap kedaulatan. Ya, terhadap kedaulatan, terhadap keselamatan bangsa dan negara. Ini kan harus jelas supaya kita bisa tahu ini terorisme saja semata yang dalam konteks ada minta tebusan segala macam, atau ini memang ya upaya mengganggu stabilitas, keamanan penyelenggaraan negara. Ya, termasuk juga mungkin juga itu aktivitas intelijen ya, itu kan bisa juga karena ada kaitannya dengan kalau kita bicara keamanan cyber itu kan ada kaitannya dengan keutuhan kerahasiaan dari data, keutuhannya sendiri, kemudian keberlangsungannya. Ya, tapi Mas Boyamin katakan tadi di sempat kita jeda ada permintaan ransom atau tebusan $8 juta, bayar aja gitu. Tapi loh enggak dong, berarti kan kalau bayar mengatakan kita kalah sama hacker. Nah, pengakuan kebodohan kita enggak apa-apa lah sekalian gitu. Ucapan terima kasih. Tapi saya juga meragukan. Gimana logikanya? Memang benar itu minta tebusan 8 juta, mana buktinya? Dan kedua tadi katanya penyerangnya sudah diketahui dengan kalimat yang asing itu. Saya kira itu hanya untuk melempar masalah aja supaya orang melupakan masalah ini dengan membuat istilah keren. Jadi kalau teori konspirasi saya bisa. Anda nggak yakin bahwa ada permintaan tebusan $8 juta itu kan biasa? Karena data yang begitu bernilainya masa cuma 8 juta. Kalau yang dulu BSI itu ada orang mengatakan itu minta tebusannya lebih jauh tinggi dari itu, lebih tinggi dari itu kok gitu loh. Jadi enggak lah, ini hanya soal kesannya sudah ada permintaan tebusan misalnya begitu. Jadi ini membuat masyarakat supaya lupa gitu, dan nanti kalau lupa lama-lama ya sudah orang lupa juga anggarannya, apakah ada dugaan KKN di situ, terus kemudian bagaimana sistem perencanaannya.
Dan itu bentuk-bentuk mitigasi masa nggak ada begitu, itu rasanya udah ini bentuk kelalaian. Misalnya di sana dulu ada termasuk di BSSN itu ada namanya Agung Nugroho, pilih resain misalnya begitu. Terus di Agung Harsoyo yang dulu zaman Pak Antasari Azhar yang menurut saya hebat, nggak dipakai juga ini. Berarti kan memang tidak ingin bagus, itu aja. Dari sisi konsep lebih besar, memang kita ini hanya pengen hal yang remeh, yang receh aja gitu. Jadi nggak ada niatan untuk memperbaiki menurut Anda memang? Nggak ada, ini serangan sudah banyak. Oke, baik. Gitu. Dan kalau ini saya berjanji pada masyarakat juga akan saya dalami ini, dan saya yakin itu nanti dugaan-dugaan KKN itu ada, dan nanti saya pasti laporkan ke penegak hukum, dan pasti akan saya kawal, kalau tidak diproses saya gugat, dan kemudian data itu sedikit-sedikit juga kita buka. Begitu. Oke, kekhawatiran lebih jauhnya tadi juga sempat kita bahas soal ada data yang diperjualbelikan, data Inavis, data TNI dan Polri di dark web. Isinya, Pak Sukamta menyambung tadi diskusi Bapak di awal, isinya adalah isi wajah anggota, sidik jari, email, termasuk juga dokumen rahasia. Dan dijual dengan harga sekitar $7.000. Komisi 1 menelusuri ini sampai sejauh mana? Karena ini mengerikan sekali loh kalau kemudian wajah anggota, tim-tim penegak hukum kita ketahuan, termasuk operasi-operasi sampai sidik jarinya. Betul, memang justru disitulah masalah yang harus kita telusuri secara serius, kerugian-kerugian real, karena ada data soal BAIS TNI, ada Inavis Polri, yang tidak kalah nilainya adalah data keuangan, data ekonomi, data sosial, data kesehatan warga. Ini kalau sekarang di dalam ilmu digital itu yang paling canggih, paling akhir itu namanya social engineering. Social engineering ini ketika suatu negara memiliki data suatu bangsa, berapa orangnya, bagaimana kebiasaannya, belanjanya di mana, kapan belanjanya, dipelajari dengan AI dan dengan algoritma, itu akan mudah sekali mengarahkan bangsa ini untuk sesuai dengan targetnya. Ini nyambung nih, Mas Dharma udah ganggu-ganggu. Berarti ada resiko besar di pertahanan dan keamanan kita dong, Pak? Betul, memang itu yang risiko paling besar di situ. Nah, oleh karena itu sebetulnya bagi saya yang lebih penting lagi adalah ini kita perlu menelusuri sebetulnya arsiteknya siapa satu data dan menjadi PDN ini. Karena kalau melihat dari RUU PDP dulu kami diskusi itu, desainnya itu bukan satu data terpusat, tetapi interoperability kementerian-kementerian dan pemda-pemda gitu loh. Nah, terus itu satu. Yang kedua, siapa yang mendesain sampai bisa memerintahkan presiden ngomong soal tentang super app waktu tahun 2022, kemudian Menpan RB bisa diperintah untuk menyurati kementerian, lembaga, pemda mewajibkan semua ke memigrasikan datanya ke PDN, memerintahkan BPK, mungkin KPK juga saya nggak tahu siapa yang melanggar diaudit, kemudian memerintahkan Kominfo untuk membangun ini semua. Ini arsiteknya siapa? Sementara kalau hari ini saya baca, saya dengar statement Pak Wapres mengatakan kita nggak nyangka loh ternyata pusat data disatukan itu bisa diretas gitu. Kan jadi mundur lagi dong kalau nggak nyangka, ya harus disangka kan, memang harus dipersiapkan ke arah sana. Ada statement yang menunjukkan kebodohan kita gitu loh, bahwa seolah-olah Indonesia ini tidak ada ahli IT yang hebat, tapi kemudian ini arsiteknya menurut saya itu yang harus dicari dan kemudian harus bertanggung jawab. Jadi jangan hanya seperti kata Pak Menko Polhukam, nanti sudah ketemu kata Pak Menko Polhukam itu, jadi user yang biasa menggunakan passwordnya gitu, jangan hati-hati menggunakan password. Jangan sampai hanya pegawai rendahan yang harus dicek. Bagaimana tata laksananya, bagaimana kontraknya, bagaimana ini desain yang mendesain itu siapa, secara keseluruhan, karena kebocoran data ini berulang-ulang dan Indonesia menurut BSSN dikatakan Indonesia ini bukan BSSN ya, ada satu lembaga riset internasional nomor 3 terbesar negara yang datanya paling banyak bocor di seluruh dunia. Gitu. Jadi ini persoalan yang sangat serius, tiba-tiba kita mendesain sebuah proyek besar namanya penyatuan seluruh data. Yang rapuh kan ternyata.
dan ternyata sangat rapuh. Disatukan data yang berisi seluruh kepentingan nasional, data vital strategis nasional, exactly. Nah, terus didesain dengan cara-cara yang amatir. Oke, Komisi 1 udah dapat belum itu, Mas Dharma? Kira-kira nyampe nggak kita untuk mencari siapa gitu? Kalau melihat, loh ini kalau Komisi 1 menanyakan siapa nih yang menginisiasi pertama datanya dipusatkan, mungkin nggak ketahuan? Kita masih bicara teknis ya. Sebenarnya kita mau menyelesaikan masalah the whole problem atau hanya mau bicara di sini. Ini akan berulang lagi. Saya jamin 1000%. Siapapun yang memimpin, ini data udah bocor udah lama. Terus mesti gimana dong? Kembali ke akar masalah. Akar masalahnya apa? Tidak ada pemimpin yang mengerti apa agenda daripada cyberspace. Cyberspace adalah is life engineering. Saya udah tulis di buku saya. Cyberspace is life engineering. Bapak tadi mengatakan social engineering. Social engineering terjadi setelah setiap pribadi di engineering. Makanya didahului dengan adanya gadget. Gadget ini adalah ruang cyber, ya, di mana semua kehidupan dideskrip di situ, ya. Jadi data-data itu udah pasti hilang karena ilmu yang dipelajari oleh ahli semua textbook, ilmunya yang bikin teknologi diajarin ke kita, yakin nggak kalau diajarin semuanya? Yang diajarin adalah 7 layer. Apakah cuma 7? Kalau dia punya 20? Ya? Lihat sekolah sebentar biar paham betul supaya kita jangan hanya mengejar jam tayang tapi nggak menyelesaikan masalah. Ya, Anda bisa percepat supaya kesimpulannya bisa didapat gitu? Ya, kita harus punya. Apa yang perlu dilakukan pemerintah? Kita harus punya industri teknologi mandiri dulu. Kita bagi dua. Satu, kita kembali Indonesia mandiri. Kenapa tidak ada handphone mandiri? Handphone buatan Indonesia. Singapura punya Oppo, ini punya Oppo. Ada apa dengan perindustrian? Kenapa tidak kerjasama antara university dengan perusahaan swasta, industri untuk menjadi pengembang? Jadi langkah pertama kemandiriannya disiapkan dulu oleh negara. Sekarang nggak, ini kan kita sudah jalan. Ya, kita tetap jalan kemandirian, tetapi yang ini kita selesaikan penegakan hukumnya. Ya. Nah, siapa yang tanggung jawab? Penegakan hukum. Siapa yang tanggung jawab? Baik, supaya nggak potong. Kita belum punya undang-undang keamanan cyber. Undang-undang keamanan cyber, apakah bisa masuk dalam undang-undang perlindungan data pribadi yang bentar lagi akan berlaku di 2024? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik, bisa kita lanjutkan pembahasan kita. Mas Sofi, saya akan kembali ke Anda. Kalau bicara soal lalu situasi hari ini, harus ada data yang di backup, harus ada yang bertanggung jawab. Ini kan prosesnya berjalan beriringan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan situasi seperti ini? Iya, ya kalau sekarang tentu ya yang bisa disampaikan ya ini ya. Upaya pemulihannya seperti apa untuk memulihkan trust dulu. Prioritas utamanya kan memulihkan trust masyarakat. Karena kita sudah terlanjur nggak percaya gitu ya, terlanjur khawatir, takut, cemas, terus kemudian juga bahkan sebagian malah memparodikan gitu ya urusan seserius ini gitu ya. Jadi saya kira ke depan ya selain pemulihan, kemudian yang juga harus segera dilakukan ya menyusun ini lagi langkah strategi lagi, langkah baru lah gitu ya. Oke, kita anggap yang kemarin nggak ada, nyatanya memang nggak ada backup, nggak ada nggak ada rencana yang ternyata yang benar-benar benar-benar di jalan gitu. Bahkan kayaknya kita keliru kalau kita percaya bahwa kita seserius ini bicara soal
penanganan keamanan cyber, tata kelola cyber kita gitu ya. Karena ternyata belum ada apa-apa, makanya ke depan tentu ada banyak PR ya, saya kira dalam konteks tata kelola cyber dan pengamanannya ya. Agenda kebijakan, kelembagaan, terus kemudian infrastrukturnya, kemudian SDM-nya. Ini PR semua bagi, kalau kita lihat sekarang ini PR semua. Terus dari mana dulu? Nah, tadi kebijakan. Kita belum punya undang-undang keamanan cyber. Sudah berapa kali BSSN bahkan itu teriak soal kebutuhan undang-undang keamanan cyber. Mereka punya mandat menjamin keamanan cyber, tapi perangkat untuk melakukan action yang real, yang konkret itu nggak ada. Gitu Oke. Baik, catatan kebijakan lah minimal terlebih dahulu. Saya mau tanya ke Mas Boyamin, kalau tadi juga kita lihat petisi yang berkembang hari ini menuntut Menkominfo untuk mundur. Menurut Anda haruskah mundur? Dalam sistem tata kelola yang baik, itu kan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Kan itu, mitigasi, segala macam. Levelnya ini minister loh, jadi pikirannya global lagi. Mohon maaf, jangan jadi relawan lagi gitu loh sebenarnya. Ini levelnya harus minister. Menteri gitu? Iya, minister gitu loh. Tanggung jawabnya juga tanggung jawab kelas menteri? Agak elegan yang lebih tinggi dari bicaraannya tuh, ini memang saya sudah mengatakan ini perencanaannya begini, dulu pembicaraannya, diskusinya begini. Jadi level-level elegan yang level atas gitu, karena minister. Kalau memang seperti ini ya mundur itu wajar tuntutan itu. Karena memang masyarakat tidak melihat tata kelola yang baik itu sudah diterapkan. Jawabannya menjadi ngasal aja. Kan merasa gitu. Bukan tanggung jawab beliau, bahkan mengatakan ada pihak yang harusnya bertanggung jawab, ya kan? Ya bertanggung jawab tertinggi dong. Misalnya ini, kata-kata misalnya ya nasib atau alhamdulillah, ini kan sudah level saya, menurut saya itu bukan level minister lagi. Beliau mau gitu. menuntut presiden yang bertanggung jawab. Ya, pada posisi yang tertinggi apapun bahasa saya, ini ya karena ini di kementerian, ya menterinya lah yang bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi ini kalau bicara tata kelola yang baik loh ya, siapa yang bertanggung jawab ya menterinya gitu. Nggak usah mencari vendornya siapa atau siapa. Misalnya nanti ada tadi yang saya sebut ada seorang direktur yang bercokol agak lama dan kemudian kontraknya harusnya habis. Loh, dibiarkan aja, itu tanggung jawab siapa? Ya menterinya dong kan gitu. Bagaimana mitigasi itu kan penting. Ini kan kita bicara misalnya bencana alam gempa gitu kan sudah berkali-kali dan orang mitigasinya udah bagus. Lah ini bukan gempa aja, ini sudah tsunami loh kita di kebocoran udah data darurat ini. Loh ini kebocoran udah darurat, datanya. tapi kemudian tidak pernah ada sesuatu yang mitigasi yang bisa kita anggap masyarakat bisa menuntut mitigasimu apa? Oke, baik. Mas Alvan, kalau bicara soal kebijakan, satu-satu strategi. Ada tuntutan dari masyarakat untuk pihak yang bertanggung jawab, menterinya mundur gitu. Kalau dari sisi cybernya ini seperti apa? Membackup datanya harus bagaimana lagi? Itu harus jadi kebiasaan. Itu sebenarnya backup itu merupakan satu kebiasaan yang seperti, jadi security itu seperti orang diet. Semua orang tahu, security cari ISO 27001, standar-standar itu mudah, kita Google tahu, apalagi orang main security. Nah, sama seperti orang diet. Dietnya begini, kita tahu kalau kita mau langsing, kita kurangi karbo, jangan banyak makan gula, kurangi makan. Lalu kita lakukan itu. Tapi biasanya kita cuma bisa lakukan 2 minggu, minggu ketiga kita balik lagi kebiasaan lama. Gendut lagi, security begitu. Jadi awal. Apa masyarakat sebaiknya punya backup data sendiri? Masyarakat dan pengelola security perlu sadar, kalau mau aman harus mengubah cara memandang data, harus mengubah gaya hidup. Baru dietnya berhasil, baru security-nya berhasil. Nah itu yang perlu disadari. Kalau kemudian alasannya itu datanya lama yang dijual di dark web, datanya sudah usang segala macam, bagaimana Anda melihat itu? Apa data lama berarti tidak berharga, tidak ada nilainya? Ya, itu kan alasan yang sering disampaikan. Mungkin secara tidak langsung itu pengakuan bahwa sebenarnya datanya bocor. Tapi ya berusaha bilang oke lah ini lama punya, tapi tetap data is data. Oke, baik. Singkat aja Pak Sukamta, dari Komisi 1 apalagi katanya mau membentuk Satgas lagi ya kan? Judi online Satgas, ini sekarang Satgas lagi. Termasuk ada lembaga juga perlindungan data pribadi. Langkah Komisi 1 untuk masalah ini ke depan apa? Kami berharap di Komisi 1 ada panja khusus mendalami, karena kemarin ngundang Kominfo, BSSN, banyak pertanyaan yang secara teknis perlu dijelaskan tapi tidak sempat waktunya. Dan terlalu banyak pertanyaan yang ada di publik tidak terjawab, dibiarkan. Nah sementara sekarang dari pihak pemerintah kan kemudian memilih untuk tutup mulut, tidak berkomunikasi kecuali
beberapa yang tadi ya, ada Pak Wapres, ada Pak Menko Polhukam gitu. Jadi kami berharap memang bukan untuk sekedar menyalah-nyalahkan pemerintah, tapi untuk mencari jalan keluar dan supaya tidak terulang kembali gitu. Karena ini kan saya kira di akhir pemerintahan jangan sampai menjadi kado buruk bagi Pak Jokowi. Karena hilangnya data ini kan persoalan yang sangat serius sekali, tetapi pemerintah, pejabat-pejabat yang punya kewenangan dan tanggung jawab itu menjelaskannya dengan cara-cara yang amatiran gitu loh. Jadi konflik manajemennya juga nggak bagus, komunikasi publiknya Anda juga menilai nggak bagus? Sampai terakhir yang kita dengar tadi kan tidak bagus. Pak Menko Polhukam mengatakan tidak terulang aja kan belum ada. Nggak ada. Permintaan maaf juga belum ada. Pak Menko Polhukam bilang biang keroknya sudah ketahuan. Nah, tapi itu kan siapa? Apakah dia pelaku? Apakah dia korban dari hackernya? Atau apa kan tidak jelas. Nah, jadi komunikasinya belum baik dan ini mudah-mudahan menjadi kado yang tidak menyedihkan bagi pemerintahan yang terakhir kali ini. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusi kita yang menarik. Semoga juga bermanfaat untuk pemirsa kami. Pemirsa, jadi mau berapa kali lagi data negara diretas dan diperjualbelikan? Perlindungan ala kadar padahal memakan anggaran yang besar. Cukup sudah saling tunjuk, sembunyi tangan para pimpinan, segera berbenah, perkuat keamanan agar tidak ada lagi ancaman yang lebih besar di depan. Karena ujungnya masyarakat yang terus menjadi korban. Saya Fitri Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Thank you. Metro TV